Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 perancangan arsitektur 2 yang beranggotakan Heronimus Bambang Prakoso, Irfan Pratama, Reti Juniarti, dan Nadifa Mutmainah akan membedah 11 analisis dan 9 gagasan formatif dari bangunan Evelyn Grace Academy yang didesain oleh arsitek wanita dengan nama Zaha Hadid. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu ya. Dame Zaha Muhammad Hadid adalah seorang wanita keturunan Irak yang lahir di Baghdad pada tahun 1950. Dia telah memenangkan banyak sekali penghargaan internasional di bidang arsitektur. Yang paling tinggi adalah Pritzker Prize Award di tahun 2004. Pritzker Prize Award adalah setingkat Nobel di bidang arsitektur yang diberikan oleh Hyatt Foundation kepada seorang arsitek hidup yang bekerja membangun dengan menunjukkan kombinasi dari bakat, visi, dan komitmen yang telah menghasilkan kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap kemanusiaan dan lingkungan binaan melalui seni arsitektur. Beberapa penghargaan yang didapat oleh Zaha Hadid antara lain adalah Pritzker Prize Award pada tahun 2004, Thomas Jefferson Award pada tahun 2007, Premium Imperial pada tahun 2009, Austrian Decoration for Science and Art pada tahun 2005, Jane Drew Prize pada tahun 2012, dan Glamour Award pada tahun 2012. Evelyn Grace Academy adalah akademi yang berlokasi di London. Tidak hanya memperluas keragaman pendidikan di bagian aktif dan bersejarah London ini, tetapi juga menambah lingkungan binaan di kawasan yang didominasi perumahan. Akademi ini menampilkan dirinya sebagai tambahan yang terbuka, transparan, dan ramah untuk proses regenerasi perkotaan lokal masyarakat. Lokasi strategis situs dalam dua arteri perumahan utama secara alami meminjamkan bentuk yang dibangun untuk menjadi koheren dalam formasi bangunan. Ini mengasumsikan karakter dan identitas perkotaan yang kuat dan dapat dibaca oleh zona lokal dan sekitarnya. Menawarkan lingkungan belajar yang menenangkan secara spesial sehingga dapat melibatkan siswa secara aktif. Geometri. Geometri pada bangunan ini adalah persegi panjang dengan bagian bawah memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding bagian atas. Meshing. Bangunan Evelyn Grace Academy memiliki bentuk massa yang didominan memanjang, terlihat pada tampak yang berbentuk persegi panjang dan denah berbentuk memanjang dengan sedikit lengkung di sisi sudut. Simetri dan kesetimbangan. Pada bagian denah, jika ditarik satu garis lurus, maka dapat dilihat bahwa masing-masing ruang saling berkesinambungan. Pada ruang-ruang saling tersusun secara grid dan seimbang. Jika dilihat pada potongan bangunan, ruang-ruang saling berjajar membentuk suatu refleksi. Penambahan dan pengurangan. Pada tampak, terjadi penambahan pada bentuk dasar, yaitu persegi panjang dengan menambahkan bentuk trapesium. Kemudian, pada tampak juga terjadi pengurangan pada sisi atas,
bangunan dari bentuk persegi panjang mengalami pengurangan ukuran sehingga lantai atas terlihat lebih pendek dari lantai dasar. Pengulangan terhadap bentuk unit. Pengulangan dapat terlihat dari eksterior Evelyn Grace Academy. Ada pada bagian kaca-kaca yang tersusun rapi, membungkus dinding bangunan, sehingga terjadilah pengulangan terhadap bentuk unik. Unit terhadap keseluruhan. Unit dapat dipisah pada saat yang sama terkait dengan unit lain untuk membentuk keseluruhan. Pemisahan dapat terjadi melalui isolasi fisik atau melalui artikulasi koneksi antara unit sehingga unit dianggap terpisah. Hierarki. Hierarki pada bangunan memiliki bentuk denah yang menyerupai huruf Z, dan pada fasad terlihat bentuk yang tidak kaku antara lantai ke lantai, terhubung secara unik terlihat pada eksterior. Struktur. Bangunan utama yang merupakan bentuk Z yang menyapu memiliki 3 lantai ruang kelas yang ditempatkan di atas podium beton padat material finishing. Fasad berupa dinding yang dominan menggunakan kaca. Pencahayaan alami. Bangunan Evelyn Grace Academy menggunakan jendela kaca di bangunan, membuat secara tidak langsung jendela tersebut menjadi sumber pencahayaan pada bangunan ini. Dengan interiornya yang berwarna putih, semakin memberikan efek indah saat sinar matahari menimpa bangunan. Tetapi, meskipun fasad bangunan ini memiliki eksterior berkaca-kaca, cahaya yang mencapai ruang kelas terbatas dan lampu diperlukan sepanjang hari. Sirkulasi terhadap fungsi ruang. Sirkulasi pada bangunan ini terdapat 2 bukaan yang dapat terlihat pada denah. Lalu, pada sisi dalam sirkulasi dibuat memanjang. Denah kepotongan atau tampak. Bangunan Evelyn Grace Academy memiliki bentuk yang sedikit berbeda di antara denah dan potongan. Terlihat berbeda pada bentuk denah, terlihat memiliki garis lengkung pada setiap sudut sehingga layout bangunan tidak terlihat kaku, dan memotong lalu pada potongannya sedikit berbentuk persegi panjang. Progres atau kemajuan. Perubahan yang terjadi yaitu dari bentuk dasar persegi panjang ditambah dengan bentuk trapesium, kemudian terjadi pengurangan di bagian atas dari persegi panjang ke ukuran persegi yang lebih kecil, sehingga lantai atas terlihat lebih pendek dari lantai dasar. Reduksi. Dari bentuk awal persegi panjang yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian membentuk unit yang sekarang.
pola-pola konfigurasi. Dasar-dasar dari bangunan ini adalah linier yang membentuk kesatuan dengan dominan koridor yang membentang di sepanjang bangunan. Kesimpulan yang dapat diambil, setiap kebutuhan bangunan pada ruang saling terhubung satu sama lain, membentuk suatu spesial yang akan menentukan interaksi sosial perilaku struktur pada suatu bangunan. Itulah 11 analisa dan 9 gagasan formatif dari desain Evelyn Grace Academy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.